Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Bapak Ibu, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membicarakan satu kehidupan di mana kehidupan itu kita lalui dalam beberapa tahap ya. Tahap kehidupan manusia yang pertama kali ada di Lauhul Mahfuz, ya, ada di alam malakut gitu ya. Yang keduanya masuk ke alam ruh gitu ya, alam ruh. Kemudian yang ketiga, kehidupan manusia masuk ke alam rahim seorang ibu. Ya, ini adalah fase di dunia ya. Maka di dalam rahim ibu berkembanglah kita ya, dengan apa awalnya asbabnya kata Allah min ayyin khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara tsumma sabila yasha. Dari apakah engkau diciptakan, dan engkau diciptakan dari khalaqah min nutfatin khalaqah ya, dari nutfah kemudian jadi khalaqah. Nutfah itu adalah campuran dari sperma dan ovum, kemudian jadi khalaqah berupa darah dan seterusnya, kemudian berkembang menjadi zigot dan ditiupkannya ruh, kemudian jadi manusia. Yang seterusnya dari alam ruh masuki ke alam dunia. Alam dunia ini alam yang kita rasakan saat ini. Jadi kita merasakan kehidupan di mana di dunia ini ada hingar-bingar kehidupan ya. Ada juga perhiasan-perhiasan yang telah Allah ciptakan, bagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa wal banina wal qanatir al-muqantarati min az-zahabi wal fiddah wal khayl al-musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah menyampaikan dalam ayat ini dihiasilah kehidupan manusia itu dengan syahwat ya, dengan kecintaan terhadap para wanita ya, ini kehidupannya pada laki-laki. Kalau sudah laki-laki disebutkan termasuk dalamnya include daripada wanita ya. Hukum syahwat dominannya warbanin juga kecintaan terhadap anak laki-laki. Anak laki-laki menjadi kebanggaan dalam kehidupan keluarga ya, mungkin anak perempuan pun tidak kalah penting kehadiran anak perempuan dalam kehidupan keluarga. Tadi Allah menceritakan walbanin, anak laki-laki ya, kehidupan zaman dulu ya, pada zaman Rasulullah anak laki-laki itu menjadi harapan besar bagi keluarganya ya, karena akan membantu meneruskan identitas keluarganya gitu ya. Dengan anak laki bisa berperang gitu ya, anak laki bisa berbisnis, bisa melakukan pembelaan terhadap keluarganya dan seterusnya, banyak harapannya. Jadi anak laki-laki punya lebih harapannya lebih besar dibandingkan anak perempuan. Nah, karena bagaimanapun juga laki-laki memang lebih kuat. Jadi sampaikan juga al-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat dibanding perempuan. Jadi Allah
sebut di sini wadani. Kemudian wal itu kontrol dengan tunggangan. Kalau zaman dulu tunggangannya unta, ada keledai, ada kuda, ada gajah, seterusnya. Tapi zaman sekarang ya tunggangan kita ada sepeda, ada motor, mobil, kereta, pesawat, ya, kapal laut dan lain-lain. Kemudian kita pun berbangga-bangga dengan tunggangan itu. Ya. Maka setiap kali ada seri terbaru, keluaran motor baru ataupun mobil baru, ya pertama yang akrab yang motor dan mobil, sebuah pesawat terbang karena harganya sangat mahal, jadi tidak terlalu menjadi pembelian masyarakat, bukan konsumsi masyarakat umum. Kemudian setelah mengumpulkan korupsi, kemudian minat zahab wal fiddah. Kemudian yang menjadi hiasan kehidupan dunia itu juga emas dan zahab. Emas ini menjadi salah satu tolak ukur status kehidupan di masyarakat. Ya. Kaya atau tidaknya ditentukan seberapa banyak emas yang dia dapat atau yang dia kumpulkan, ya, dari hasil bisnisnya dia. Dan memang Allah menyebutkan ya, aset itu ya parameternya adalah emas, bukan dolar, bukan uang rupiah. Ya, jadi aset itu bentuknya harus emas. Ya, jadi aset yang real itu bukan uang, ya, bukan uang biasa banget. Apalagi uang digital. Uang digital ya uang sekedar angka bohong. Kalau kereset hilang angka, hilang pula aset. Tapi kalau emas tidak. Dan itu uang kertas tentu saja punya banyak kelemahan. Kalau uangnya sudah jelek, digunakan banyak tidak bernilai lagi. Ketika sobek tidak bernilai lagi. Ya, mata uang dari emas tetap dia bernilai meski mata uang ini sudah hancur, misalnya sudah di blender misalnya, ataupun diketok-ketok pakai palu misalnya, TP-nya tetap saja bernilai. Karena nilai bukan daripada bentuknya, tapi pada prinsipnya, gitu ya. Maka emas menjadi patokan. Nah ini yang kedua, emas juga memiliki sifatnya perhiasan bagi para wanita, ya. Jadi para wanita, ibu, ya, teteh-teteh, ya, mbak-mbak itu semuanya kalau memakai emas, identitasnya berbeda. Mungkin kalau pergi ke pengajian atau ke arisan bawa emas, pakai emas gitu, dia akan lebih pede gitu. Dan biasanya diundur mungkin gitu, ya lehernya dibuka gitu ya. Lehernya kemudian diilangkan, kemudian bikin geringsing, kaki penelitian, yang menandakan aku ini punya emas. Jadi emas. Yang selanjutnya minat zahab itu dengan perak. Jadi perak ini menjadi perhiasan juga. Di bawah emas itu perak. Ya. Maka kalau orang kaya pasti punya perak gitu. Kita punya perak enggak? Ya kalau sekarang perak ya yang dibikin mata uang koin ya 100 perak, 500 perak gitu. Itu betul perak juga. Karena tulisannya rupiah, peraknya itu ya tidak bernilai. Jadi tapi kalau perak itu ditulis dengan dirham gitu ya. Dengan tulisan dirham, maka satu dirham itu bisa bernilai 75.000. Ya, 75.000. Ya, cukup besar nilainya karena satu dinar, satu dirham itu untuk 3 gram, 3 gram perak. Selanjutnya hiasan dunia juga ada minat zahab wal fiddah wal khairul musawwamah. Wal khairul musawwamah ini wal khairul musawwamah wal an'am. Jadi ladang-ladang ternak gitu. Ada ladang juga ada ternak, kebun-kebun yang luas. Jadi ya, berlomba-lomba perusahaan yang perkebunan, terutama Indonesia terkenalnya perkebunan sawit. Ya, perusahaan besar memiliki perusahaan sawit yang perkebunan yang ribuan hektar. Kemudian wal an'am juga ternak. Betapa besar yang ternak di Indonesia, sekarang ada macam-macam ya. Ternak ayam
besar itu ada Java, misalnya ada Opang dan banyak yang lain-lainnya yang mereka berbisnis dari ayamnya itu di ternak itu memiliki aset yang biasa dan jadi unik. Ada juga ternak sapi tapi perah gitu. Cuma di Indonesia nggak terlalu umum, tapi ada di negara sebelah kita dari Australia maupun New Zealand, mereka lebih unggul dibanding kita dalam hal ternak sapi. Ya. Wal fiddah wal khayl mustawamati wal an'am wal harth. Kemudian juga sawah. Ini juga kita juga kalau orang kaya biasanya tetap jadinya juga punya sawah juga. Walaupun ada sebagian orang kaya yang tidak punya sawah, apa yang memiliki sawah itu karena kotor kemudian harus bertani gitu. Tapi orang kaya yang ada juga yang pun ada kayaannya kalau punya sawah gitu. Karena sawah itu bukan dia bertani, dia hanya sekedar ingin melepas keponakannya daripada kelemahan dia berbisnis yang dia butuh setiap hari itu jadwal yang padat misalnya ikan. Nah itulah beberapa hal yang terkait dengan masalah kehidupan dunia, ya, kehidupan dunia. Kemudian setelah dari kehidupan dunia yang Allah hiasi dengan tadi berbagai macam hal yang sudah diuraikan sebelumnya, kemudian memasuki ke alam kubur. Alam kubur juga disebut dengan juga alam barzah. Alam barzah ini alam di kuburan. Ya, orang setelah mati di dunia maka akan masuk ke alam kubur. Ya, mesti setelah kematiannya itu kalau malaikat dihadapkan kepada Allah. Kalau orang soleh maka setiap tingkatan langit itu ada malaikat yang menyapa. Ya, ini harus siapakan yang begitu wangi. Ini pulang itu. Tapi kalau itu tujuh, kemudian bertemu dengan Allah, ya wahai jiwa yang baik, maka nikmatilah kehidupan di alam barzah. Maka dikembalikanlah oleh malaikat ya roh itu di kuburannya, ya, kemudian hidup di alam barzah. Dan dia akan menikmati kehidupannya di alam barzah. Ya, di situ ada taman-taman surga yang bisa dia nikmati, ya, ditemani oleh amal solehnya. Ya. Tapi ada orang yang fasik ataupun orang kafir ketika naik setiap tingkatan langit 1, 2 sampai 7 itu para malaikat melaknatnya, maka Allah pun melaknatnya. Kalau jiwa yang busuk maka kembali ke alam kubur dan rasakan siksa kami. Ya, ada asal yang maka mereka terima sebelum neraka. Sebelum tiba masa neraka, ya, mereka sudah diberikan ganjaran, diberikan balasan keburukan, yaitu azab kubur. Maka diajarkan bagi kaum muslimin kalau mau terhindar daripada azab kubur, maka kita baca surat Al-Mulk. Sehingga kalau dia baca Al-Mulk, insya Allah orang muslim yang baik, soleh, dapat terhindar dari azab kubur. Selanjutnya setelah alam kubur yang manusia akan yaitu pada hari yang sangat menentukan yaitu hari kiamat. Pada hari kiamat tersebut yang nanti bumi ini beserta planet dan bumi ini dihancurkan. Semuanya akan hancur. Bagaimana yang dijelaskan di dalam surat At-Takwir. Dalam surat juga surat Al-Qur'an yang disampaikan kita syamsu kuwir, dan apabila langit digulung tidak syamsu kuwir, apabila matahari runtuh dijatuhkan ke bumi. Wa idzan nujumun kalaut juga bintang-bintang kata surya semuanya pada berjatuhan juga. Dan hancurlah pada intinya. Matahari beserta kata surya yang lainnya
jatuh bumi hancur semua. Waidan nujum menakabah, waidan jibal suyot, dan juga gunung-gunung yang begitu tertancap kokoh, besar, tinggi gitu. Kemudian hancur juga pada meledak semua, yang meledak itu hancur. Ya, kemudian waidan isyar mengakibatkan juga ketika binatang-binatang buas ditemukan. Binatang-binatang buas ditemukan. Waidan isyar mengakibatkan semua dan juga binatang yang otak merah ya, menjadi handalan otak merah itu binatang kesayangan dan karena harganya yang berapa tersebut ditinggalkan ya. Onta yang pertamanya yang lagi hamil ditinggalkan, orang tidak peduli lagi waktu itu dengan harta dunia. Ya, waidan waidan nufus dan juga nufus itu jiwa ya. Ketika itu waidan nufus ketika itu ada ibu-ibu yang lagi hamil kemudian terlahir begitu karena saking kagetnya. Ya. Kemudian ada ibu hamil, kemudian ada lautan meluap gitu ya dengan pasir yang besar, kemudian pintu langit dibuka, ya. Kemudian neraka dibuka, ya. Kemudian surga juga dibuka, ya. Dan setiap kalimat tasma setiap diri manusia yang pernah hidup di bumi ini akan mengetahui apa-apa saja yang pernah dilakukan ketika hidup ini. Ya, ini adalah salah satu peristiwa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi pada hari kiamat tersebut. Pada hari kiamat. Ya, ada juga di dalam surat yang lainnya sudah disebut ila sama'u fatarat. Apabila langit gunung, ya, apabila langit gunung. Wa idza jibalu suyirat wa idza biharu sujirat. Apabila gunung dihancur-hancurkan, ditiup, kemudian juga lautan menjadi tsunami karena meluap dan seterusnya, dan juga kubur-kuburan yang para penghuni kubur dibangkitkan. Ya, semua dibangkitkan manusia sejak Adam hingga nanti yaumul kiamat akan dibangkitkan secara bersamaan. Ya, pada hari kiamat itu dibangkitkan secara bersamaan pada tiupan yang kedua. Pada tiupan pertama bumi hancur dan langit runtuh. Tiupan kedua dibangkitkan manusia. Ya, ketika dibangkitkan itu manusia ada yang berwajah cerah, gitu, ada berwajah dengan penuh berseri-seri, penuh dengan harapan yang mengagumkan, gitu. Ada juga kelompok yang lain dia berwajah muram, menunduk dan penuh ketakutan. Wujuhu yawma'idin musyirah, wa wujuhu yawma'idin musyirah, wa hikatuhum mustabsirah, wa wujuhu yawma'idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Jadi ada dua kelompok yang dibangkitkan. Ada satu kelompok orang-orang yang beriman dan beramal soleh dibangkitkan dengan wajah yang meriang, ceria, gembira, penuh dengan harapan dan kebahagiaan, gitu. Dan di sisi lain ada orang-orang kafir, ya, dan orang-orang fasik juga dibangkitkan penuh dengan ketakutan, menunduk, ya, penuh dengan penyesalan, ya, penyesalan. Maka kehidupan kala itu kehidupan yang tidak disangka-sangka oleh mereka, tidak menyangka bahwa benar-benar pengadilan Allah itu ada, hari kebangkitan itu ada, hari pembalasan itu ada. Karena mereka tidak menganggap ketika hidup di dunia mengabaikan peringatan-peringatan itu. Ya. Peringatan Al-Quran yang dibacakan, ya, kepada mereka, tidak tutul alaikum ayatillah
dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, ya, qala asatirul awwalin, mereka mengatakan Al-Quran itu di sini hanya cerita-cerita masa lalu. Ya, memang ada di Al-Quran yang menceritakan kaum-kaum terdahulu. Ya. Ada dua kelompok kaum yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Yang pertama kaum-kaum yang orang-orang yang saleh. Siapa mereka itu? Itu para nabi dan rasul dan para pengikutnya. Ya, zamannya Rasulullah dengan para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya. Sehingga yang kiamat nanti. Kemudian ada sekelompok orang yang dimurkai oleh Allah, seperti kaum Nabi Nuh. Mereka ditenggelamkan dengan banjir bandang. Kemudian kaum Nabi Lut, ya. Kaum Nabi Lut itu dikenal juga dengan kaum kaum Sodom. Ya, itu mereka yang melakukan homoseksual dan lesbian, dia juga diberkahi oleh Allah juga. Mereka dibinasakan dengan gempa yang sangat dahsyat. Ditiup api ke atas, terputus, Muhammad dari batu kemudian setelah itu dijatuhkan dari batu ke bumi, dan daerahnya patahannya langsung ditenggelamkan. Ada lagi juga kaum Nabi Soleh, demikian pula dan kaum Samud. Kaum Nabi Soleh, kemudian ada juga kaum Fir'aun. Ya, Fir'aun dan rakyatnya dan bala tentaranya juga dilakukan di Laut Merah itu semua. Dan ini cerita-cerita masa lalu, dan itu cerita-cerita tentang Bani Israil, ya, yang begitu Allah berikan kelebihan kepada mereka, ya. Dan Allah menyampaikan, ya Bani Israil adkuru nikmatan allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israil, ingatlah yang nikmat Allah, atas nikmat Allah yang engkau telah dijadikan manusia yang punya kelebihan dibanding dengan bangsa-bangsa. Dan kita paham bangsa Bani Israil itu Yahudi, ya, dengan kelompok primaton dan iluminasi yang menguasai seluruh dunia, pembenaran dunia dinamakan begitu. Jadi hampir semuanya benar-benar, dan kehidupan di dunia ini diatur oleh mereka, ya, termasuk pengaturan berbisnisnya, ekonominya, mata uangnya, kemudian kalau kita kenal dengan forex, itu berbisnis uang dan tukar mata uang, itu memakai aplikasi yang sedetik turun, sedetik naik, kemudian itu dia memakai aplikasi yang ini. Jadi buat begitu tujuan untuk dan merugikan orang lain. Dan banyak aplikasi-aplikasi yang runai, alhamdulillah, hampir tiket pesawat pakai aplikasi yang sama. Aplikasi yang nggak benar dan tidak akurat. Kemudian mereka juga menguasai pernyataan budaya politik, ya, kemudian juga dunia medis, termasuk kemarin yang dirame-ramein dan dirajain oleh orang-orang, banyak orang kita merayakan corona. Alhamdulillah sukses di Indonesia, ya, dibuat sedemikian mencekamnya, ya, dan kelompok orang menikmati hasilnya. Dan hasil corona itu banyak yang baik juga, orang tertentu yang terkait dengan hal itu. Tapi bagi masyarakat dampaknya yang menyusahkan, gitu, pabrik ditutup, mana-mana harus rapid test terbang. Rapid test tidak gratis, banyak juga menguntungkan bagi orang kelompok. Padahal orang yang mati, ya, walaupun mati kena sakit flu pilek gitu, ya, atau stroke, gula darah, pokoknya tahun-tahun kelam saking suksesnya, ya, penyebab mati manusia dengan asbab apapun, ya, tujuannya corona. Dan banyak didukung oleh orang-orang Indonesia. Mudah-mudahan mereka yang boleh
kehidupan di setelahnya Allah hisab itu ada surga, ada neraka. Nah, dua sisi kehidupan ini yang akan kita bicarakan saat ini. Ya, kira-kira kehidupan surga seperti apa dan kehidupan neraka seperti apa? Kira-kira mana yang mesti kita pilih sebagai orang yang beriman, orang yang muslim? Ya tentu bagi orang yang beriman mestinya memilih kehidupan akhiratnya atau kehidupan surga. Karena Allah menyampaikan bahwa akhirat itu hari akhirat itu hari akhir yaitu surga. Jadi situ sudah lebih baik dengan kehidupan yang di dunia yang sifatnya sementara, dan sifatnya rusak. Ya, ketika hidupnya di surga, ya Allah memberikan kenikmatan segala hal yang ada di dalamnya. Nanti gambarannya akan dijelaskan menjadi tentang kehidupan akhirat itu, tentang kehidupan di surga itu. Nah, lawan daripada kehidupan surga itu adalah kehidupan neraka. Nah, kehidupan neraka itu kehidupan yang sangat menyulitkan. Maka disampaikan dalam surat An-Naml itu, inna jahannam kanat mirsada. Maka jahannam itu sebagai tempat untuk menyiksa manusia-manusia kafir, orang kafir, juga orang fasik yang dijaga oleh malaikat dan tidak sedikit pun orang yang menghari daripadanya. Kalau iblis mengelabui para jin yang mengatakan kalau godalah manusia sebanyak-banyaknya sehingga neraka itu penuh dengan manusia, maka jin dan setan itu tidak bisa masuk karena terlalu padat dengan manusia. Ya, maka logika itu tidak bisa. Ya, seberapa banyak pun manusia, mereka manusia semua yang dimasukkan ke neraka, maka tetap masih banyak tempat untuk setan, jin dan iblis itu cukup banyak. Maka kalau iblis itu mengalami itu di hadapan Allah tidak berlaku. Ya tetap mereka akan disiksa. Dan mereka mengatakan mereka terbuat dari api. Ya, kemudian neraka dari api, mereka akan merasakan. Ya, pastilah sakit. Ya, sakitnya Allah. Ya, berkuasa orang bisa sakit atau tidak. Ya, jangankan sangat api. Ya, tidak kena apa-apa pun tiba-tiba manusia itu bisa sakit bisa. Tiba-tiba ditiup angin dia langsung masuk angin. Ya. Tiba-tiba ada semut jadi ini langsung sakit. Tiba-tiba duduk jadi mungkin tidak terus masuk sakit. Setan pun iblis pun akan sama. Kalau Allah bukan lagi sakitnya sakit. Ya, mau dikena api neraka ataupun tidak, mereka akan sakit. Mereka katakan indah jahan nama tanah lo kau ini nama nah mestinya tidak apa dari pokoknya tidak apa dan orang kau bikinlah kami mau potong jadi apa mereka di neraka itu ada pakaian ya, pakaian daripada bajunya terbuat daripada besi yang menyala sangat panas ya, tidak dapat dibayangkan dengan kata-kata sakitnya bahwa besi dipanaskan contohnya setrikaannya ada ya. Itu ada terbuat dari metal ya besi sudah dipanaskan ya teknologi kita langsung pasti ya apalagi ini ditempel ini bisa ditunggu jadi pakaian bisa hancur kemudian utuh kembali itu bisa dipakai lagi hancur. Kemudian tidak ada minuman yang menyegarkan, tidak ada. Minuman itu ilhamina wa wasafu. Kecuali minuman itu dari kedangan yang bau dan panas. Dan itu juga diceritakan bahwa minuman bagi orang-orang ahli neraka itu, dia juga akan mendapatkan minuman dari timah yang dipanaskan. Nah, itu yang benar. Timah dipanaskan. Ya kalau kita dulu limen solder ya dengan timah jadi tempelin ujung solder itu sering cair seperti itulah timah itu nanti akan dipanaskan dengan suhu derajat tertentu maka mulai mati
mereka akan begitu terus. Bagaimana dengan makanan? Ada makanan, buah-buahan telah Allah siapkan di neraka. Tapi buah-buahan tidak buah-buahan seperti kita, bukan buah apel, buah anggur, tapi buah duri, macam buah durian. Tapi duriannya dari besi gitu ya, duri-duri itu. Ya, kemudian dipanaskan. Bagaimana kita bisa memakannya? Ya, di neraka tetap dimakan. Langsung masuk ke pengelolaan, masuk ke pengelolaan hancur. Ya. Itu dalam gambaran-gambarannya. Ya, tidak ada makanan yang enak, tidak ada buah-buahan yang enak, tidak ada pakaian yang enak, sendalnya juga sendal dari besi dan dipanaskan, tempat tidurnya juga sama dari besi dipanaskan. Semua bentuk-bentuk daripada penyiksaan itu kalau dibayangkan betul-betul sadis ya, menghasut kitanya. Tapi itulah kehidupan mereka yang sudah diperingatkan, tapi mereka ngeyel gitu. Itu balasannya. Jaza awil fakor. Dan Allah tidak menzalimi, ya. Tidak menzalimi orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Ya. Tadi mereka menzalimi dirinya sendiri. Ya. Allah tidak menzalimi mereka, akan tapi mereka menzalimi dirinya sendiri. Dengan apa? Mereka tidak mau beriman kepada Allah. Ya. Sudah disampaikan, ya. Kata Allah, wa kaifa takfuruna wa antum tatluna ayatina wa fiikum rasul. Bukankah aku telah kirim kepada kalian yang rasul ataupun nabi yang membawa penjelasan dari kami dan membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan tentang ayat-ayat Allah, baik yang tauhid maupun tauhid. Tetap mereka tidak mau beriman. Kalau mengadabim A'anzaltakum am-nawbal Fir'aun minum. Sama saja bagi mereka itu dikasih peringatan atau tidak, mereka tidak beriman. Karena dasarnya mereka sombong. Bagaimana iblis? Ya. Iblis bukan tidak beriman, sangat beriman kepada Allah. Sangat beriman, dulu sangat bertakwa. Di Azazil, nama aslinya Azazil. Azazil itu 450.000 tahun telah sujud beribadah kepada Allah. Ya. Tapi kemudian ketika diperintahkan, wa yaqulu lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintah kepada malaikat dan jin dan iblis, ya. Kemudian sujudlah kalian kepada Adam. Si Azazil ini tidak mau, maka berubah nama dari Azazil menjadi iblis. Ya, seorang hamba yang terputus dari rahmat Allah dan dilaknat oleh Allah. Ya, dia mendapatkan laknat kepada Allah dan kemudian terputuslah segala kebaikan-kebaikannya. Ya, jadi Azazil ataupun iblis itu dulu beribadah sama Allah. Dia sangat beriman. Bahwa dia tidak mau patuh terhadap Allah dalam hal ini karena kesombongan. Jadi orang-orang itu banyak yang gara-gara hal kesombongan itu tidak mau beriman kepada Allah. Baik Yahudi wa Nasara sama begitu. Mereka bukan tidak tahu adanya Rasul ataupun Nabi terakhir. Mereka sangat mengenali. Jadi si Rasulullah Muhammad itu ada di dalam Taurat maupun Injil, dijelaskan. Ya, bahkan aku ceritakan bahwa mereka itu mengenal Rasulullah Muhammad itu sebagaimana dia mengenal anak-anaknya mereka sendiri. Saking kenalnya. Ya. Tapi meski begitu mereka tidak mau beriman kepada Allah. Ya. Tidak mau beriman kepada Allah. Maka disitulah Allah kunci di dalamnya hati mereka itu di qulubihim maradun fazadahum maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit yang kemudian Allah sempurnakan ya, sakit mereka yang akhirnya tertutup daripada daya petunjuk Allah. Ya, mereka tidak mau dan tidak bisa beriman, tidak bisa menerima kebenaran yang datangnya dari sisi Allah. Maka pun seperti itu. Kemudian Allah jadikan juga mereka takdir untuk menghalangi kiri kanan mereka, depan belakang mereka.
kemudian itu sisi-sisi daripada kehidupan di neraka, ya. Di neraka banyak ayatnya, ya, banyak ayat yang menjelaskan hal-hal yang terkait dengan kehidupan di neraka. Ya, bagaimana kehidupan di sebelahnya, yaitu kehidupan di surga. Ya. Maka surga itu telah Allah sediakan, ya. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana orang yang bertakwa itu? Yaitu illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal soleh, maka dia akan masuk surga. Bagaimana kehidupan di surga itu? Ya. Kehidupan di surga itu disampaikan dalam ayat yang lain, basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan kepada orang yang beriman, ya, yang mereka telah mengerjakan amal soleh, maka baginya akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mengalir yang begitu bening, indah, ya, wangi. Karena ada sungai air tawar, ada sungai susu, sungai madu, sungai pemer, dan macam-macam sungai ada di dalamnya, dan kita tinggal memilih mana yang kita suka. Ya, mana yang kita suka, ambil. Kemudian apa? Kalau nama untuk komitmen minta maaf dari dan juga di surga itu Allah beri rezeki kepada mereka yang berupa buah-buahan, ya, buah-buahan. Jadi macam buah-buahan yang ada di dunia, di surga lebih bagus dari buah-buahannya. Pokoknya ada yang tidak ada di dunia ini, tidak pernah ditemukan. Buahnya enak, buahnya wangi, segar, enak. Gitu ya. Karena kali makan ya bisa mengenyangkan, bisa segar. Dan buah-buahan macamnya banyak. Ya. Allah tidak berisi buah-buahan ini. Kadang hanya menyebutkan beberapa macam buah aja, ya. Buah tin atau zaitun dan juga buah nakhleh. Buah nakhleh itu anggur dan buah kurma. Buah zaitun dan buah nakhleh. Ada ikhomul beberapa kali atau buah itu kamu siapkan dari buah-buah anggur, buah-buah kurma, buah zaitun, buah-buahan hanya beberapa doang yang disebutkan. Banyak yang tersirat di dalamnya yang tidak disebutkan. Ya, di dunia saja buah-buahan kita sampai tidak mengenali, saking banyak buah-buahan. Ya walaupun buah-buahan yang paling umum ya kayak rambutan, durian, mangga, buah kelapa sudah umum. Tapi buah-buahan yang spesifik itu juga kadang nggak mengenal ya buah-buahan. Ya, buah-buahan biasanya kita masih terkenal. Macam buah jeruk ada ratusan macam. Kemudian ada beberapa macam. Anggur sudah yang hitam juga. Nah di dunia saja jumlahnya kita tak terhingga, kita tidak sampai, kita tidak bisa mengenalnya, kecuali kita belajar ilmu alam, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan. Mungkin ada sebagian yang kita mengenalinya, tapi kita sebagian kecil tidak paham. Dan di surga begitu banyak dan begitu tidak dijelaskan sekarang ini siapapun orang. Kemudian buah-buahan, ya. Ulillah rusikuminan yang sama dengan Allah, ada dari ruzikinan ini adalah rezeki macam dari yang kami tersiapkan buat kalian. Kemudian Allah juga siapkan, ya, ulama rusikuminan yang sama dengan Allah, ada dari ruzikinan yang Allah utuhi mutasyabih. Walahum fiha azwajun mutahharah wa fiha khalidun. Kemudian Allah juga siapkan bagi para laki-laki yang masuk di surga, yaitu para bidadari yang cantik, begitu, ya, cantik.
Ya tadi yang tidak bakal membosankan dan tidak pernah ditemui di dunia, walaupun orang menyebutkan di Madonna itu cantik, Spice itu cantik, Disney ataupun di Indonesia siapa lagi, siapa wanita hati yang dulu tuh, yang sekarang siapa kayak Tunggu misalnya, ataupun yang lain-lain Allah alam kita tidak begitu banyak mengenal orang-orang dalam hal keartian. Ya. Kemudian ketika di surga itu ketemu dengan bidadari yang tidak ada yang walaupun manusia yang sangat legendaris kecantikannya, yang pernah dipelajari oleh sebuah film dan sejarah, perempuan yang paling cantik di muka bumi yang pernah ada istri Nabi Ibrahim, yaitu istri Sarah. Walau anak kita juga pernah ketemu hanya cerita dari Allah. Tapi ketika Allah yang menceritakan dan Rasul yang menceritakan, wajib bagi kita meyakini. Dan kemudian kehidupan di surga juga disiapkan kita ranjang-ranjang yang terbuat daripada emas dan kain-kain sutra. Kemudian juga ada pelayan-pelayan yang dikelilingnya yang telah menyiapkan minuman-minuman dan makanan-makanan yang kita inginkan. Bagaimana wajahnya kita ini sebagai seorang belajar ya, mau apapun sudah disiapkan oleh pelayan-pelayan kita yang terlibat di kanan kita ini. Ya. Dan kita hanya sekedar tidak berucap langsung. Dan kalau buah-buahan pun itu buah-buahan itu yang paling ke tempat-tempat tidur juga. Ya. Jadi cabang-cabang momen-momenannya itu ya ke arah tempat ranjang-ranjang tempat-tempat kita tidur itu. Jadi sudah petik-petikannya gitu. Kalau dunia kalau mengambil buah ya semuanya buah-buah yang tinggi-tinggi buah dunia tinggi. Angkutan tinggi, wajah dulu pada kalau di dunia nggak ada tidak ada wajah-wajah semua orang-orang yang paling kita apa yang diinginkan sudah kau siapkan bukan itu indah ya mau nggak itu orang sehat orang normal mesti kan mau kecuali orang yang abnormal yang tidak mau itu siapa mereka nggak usah disebutin kamu ya, mereka orang-orang yang demikian itu yang menolak atas keimanannya kepada Allah adalah orang-orang yang merugi kehidupan dunianya, rugi juga kehidupan akhiratnya. Walaupun mereka mengatakan ya Allah itu miskin, kami lah yang kaya. Ya ini sebagian kecil mereka yang berapa dari kelompok Illuminati dan itu tidak bukannya semua orang kamu berdasarkan yang komunikasi juga luar biasa ya itu pun juga sifatnya sementara walau sebenarnya tidak jangan kau sangka atas sebenarnya dari nakafaru innama nabiyyu karuna anfusihim yang kau sangka kalau ketika Allah memberikan kehidupan mereka kehidupan yang baik dengan limpahnya harta bagus ataupun baik bagi mereka gitu. Bahwa syarul lakum padahal kehidupan yang itu belum bagi mereka itu orang kafir. Tapi orang muslim ya kehidupannya itu sungguh kehidupan itu di dunia maupun akhiratnya pasti kehidupan yang baik. Maka kita meminta Allah alhamdulillah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Allah kami Tuhan kami berikan kehidupan dan kebaikan di dunia dunia maupun di akhirat. Dua-duanya kita dapat. Dan Allah mengatakan minkum mayyulid dunya nu'tihi minha wa minkum mayyulid akhirah nu'tihi minha. Ada yang di antara kalian yang minta dunia aku kasih ya untuk mencapai kehidupan di akhirat juga aku juga kasih atau meminta. Jadi kalau kita mau minta kamu nggak kasih maka dari sini kita kasih minta kepada Allah. Nah ini sebelumnya tentang cerita dunia kehidupan hingga kehidupan akhirat kemudian surga dan neraka di sifat-sifat yang akan masuk ke dalamnya. Kita
dan banyak kesalahan dan banyak dulu tenaga ataupun dari menimbulkan bahwa presiden akan melakukan apapun potensi itu kepada mudah-mudahan untuk mendapatkan baik orang yang kenal ataupun tidak, ya atau bukan, ya untuk memohon orang